Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Hari ini Mas Denny hadir untuk menyampaikan perihal tentang kejadian yang masih heboh di media sosial antara perseteruan pesulap merah dengan Gus Samsudin. Nah, hari ini aja udah per jam 10 ya. Ini udah banyak sekali notifikasi dari berita-berita online di Indonesia terkait dengan pesulap merah dan Gus Samsudin, teman-temanku sekalian. Nah, namun bukan mengacu pada kabar terbaru, tetapi memang ini adalah pengungkapan dari seorang yang mengaku guru, sahabat, teman dekatnya daripada pesulap merah. Beliau juga sudah berkali-kali mengingatkan kepada pesulap merah untuk menghormati wilayah daerah lain dan guru-guru lain seperti itu ya. Jadi kita mau langsung aja ya. Ini kita akan mendengar secara langsung apa yang beliau ungkapkan, kekecewaan yang beliau ungkapkan terkait dengan pesulap merah ya. Walaupun saat ini memang Gus Samsudin ya, yang kemarin dibarbar habis tuh oleh pesulap merah, sudah mengakui kesalahannya. Benar kata netizen, mengakuin kesalahan apakah merendahkan harkat martabat seseorang? Enggak coy. Mengakui kesalahan itu adalah berjiwa kesatria. Kalau ada konsekuensi yang harus dihadapi ketika kita mengakui kesalahan, yaitu harus dihadapi, gitu sih menurut saya. Baik, ini berasal dari channelnya Hamba Allah ya, yang Mas Denny rangkum dalam sebuah video suara. Langsung aja. Lagi dia bukan anak gua. Oke, dan gua langsung aja to the point aja buat Marcel Radival, pesulap merah Indonesia. Beberapa kali lu ketemu sama gua, ya kan? Dan beberapa kali gua sampaikan tentang perkara masalah kode etik. Kode etik, di mana gue juga mengingatkan lu tentang jangan sampai star syndrome, jangan sampai lu lupa diri, di mana akhirnya lu memenuhi semua keinginan fans lu, keinginan netizen lu, dan akhirnya lu lupa diri hingga akhirnya melupakan etika-etika yang ada dan beredar di masyarakat. Ini yang pertama ingin gue sampaikan ke lu. Dan lu pasti tahu ini berapa kali gue sampaikan juga langsung ke lu, baik secara langsung maupun lewat komunikasi WhatsApp atau telepon ya. Ya, Sel, terserah lu mau nganggap gue sebagai abang lu, saudara lu, sahabat lu, atau guru dari guru lu, itu terserah lu. Gue gak penting hal-hal seperti itu. Pastinya biar bagaimanapun, awalnya gue ngedukung tentang apa yang lu lakukan selama ini. Awalnya gue support lu penuh. Kenapa? Karena secara gak langsung gue merasa ada yang meneruskan, dimana dulu jauh sebelum lu tampil, lu tahu sendiri bahwa gue sebegitu frontalnya memerangi para dukun yang menurut gua adalah oknum dan moduser gitu. Tapi gua perlu mengingatkan di sini sama lu, Sel. Akhir-akhir ini, belakangan ini, gua melihat banyak banget kesalahan. Bukan berarti gua mencoba mencari-cari kesalahan lu, Sel. Dan lu tahu ini. Gua udah ngasih sedikit info lah sama lu yang lu tahu lah. Dan mungkin yang lain gak ada yang tahu, ya kan? Dan gue juga udah tahu saat terakhir lu ketemu sama gue tanya sama lu, Sel, ada nggak selama lu melakukan membuat konten-konten tentang pembongkaran ini, bentuk teror dan lain-lain, lu menceritakan di situ bahwa banyak sekali teror-teror yang lu dapat, bahwa teror-teror itu malah sedemikian ininya luar biasanya hingga akhirnya membuat lu ya takut lah. Nah, karena lu akhirnya menelusuri bahwa ternyata benar, dan ini lu sampein langsung ke gua gitu. Dan saat itu juga gua di konten lu, kalau nggak salah gua juga sampein hati-hati buat yang lain, hati-hati buat yang ini. Kalau umpama ini jangan sebut nama, jangan sebut label, karena pertama di Indonesia ada UU ITE, ya kan? Jempolmu harimaumu. Bahkan Marcel juga menulis ini juga yang isinya menegur
kepada seseorang lah, supaya menjaga jempolnya, supaya tidak menjadi senjata bumerang bagi mereka sendiri. Tapi gue ingetin lagi nih Sel, menurut gue lu sendiri udah star syndrome, lu udah lupa diri. Gue mendapatkan satu kiriman screenshot yang isinya bahwa lu menyebut salah satu praktisi, pelaku spiritual atau paranormal, ya. Dan secara nggak langsung gue juga kenal sama nama yang lu sebut ini. Ini aja udah gue ngeliatnya udah kesalahan Sel. Kenapa? Karena lu menyatakan bahwa lu datang kepada pokannya dan dia takut sama lu, nggak mau nemuin lu karena takut kebongkar. Temanku sekalian, jadi itu di part pertama ya, nanti ada part selanjutnya. Jadi poin dari part pertama tadi, di mana sang yang mengakunya guru daripada pesulap merah mengatakan Marcel saat ini lagi star syndrome, ya, menghalalkan segala cara untuk membuat kontennya itu naik, membuat dirinya tuh selalu dibicarakan di media-media, baik itu di TikTok, di Facebook, di YouTube dan lain-lainnya. Dan itu disampaikan secara jelas sama abang tadi, ya teman-teman. Dan Marcel tidak mengutamakan adat istiadat, kesopan santunan dalam ketika membongkar praktik-praktik seperti itu. Nah, ini yang menjadi poin penting dari yang ngakunya guru dan sahabat dekat Marcel. Bahkan beliau juga sudah berkali-kali berkomunikasi baik secara langsung ataupun WhatsApp, namun tetap saja terjadi. Beliau sebenarnya mengkhawatirkan daripada Mas Marcel, di mana ada label-label, ada merek-merek mungkin ya, yang bisa di mana Marcel akan terjerat ke dalam itu di Undang-Undang ITE. Ya, itu adalah rasa cemas seorang guru tadi terhadap muridnya, ya. Kalaupun Marcel masih menganggap beliau itu sebagai gurunya. Ya, kita ketahui Marcel warawiri di media saat ini adalah membongkar kepalsuan dari Gus Samsudin. Namun sekali lagi jelas bahwasanya Gus Samsudin sudah mengakui semua kesalahannya, bahwa kontennya settingan. Dan itu tidak berarti apa-apa. Karena apa? Karena secara kacamata orang yang berlogikanya tinggi tahu itu adalah settingan. Dan Marcel sendiri yang dari berbagai macam kalangan masyarakat itu malah mengambil sepotong-sepotong. Misal ya, pengobatan menggunakan petir. Nah, kalau netizen dibilang ini konten, hanya konten, jadi di dalam pengobatannya itu menggunakan perkeris yang petir, ya masyarakat akan mengiyakan, ya nggak ada masalah. Menggunakan Godorua, menggunakan apa juga pasti ada, namanya juga konten. Nah, saat ini Marcel gimana nih? Ini sudah jelas nih dikatakan sama Gus Samsudin bahwasanya ini konten. Anda mau ngapain lagi? Nah, ini akan ada part 2 yang menjelaskan si Marcel ini lebih gamblang lagi, teman-teman. Bukan menjatuhkan, tetapi Marcel ini sedikit banyak harus sadar diri bahwasanya nggak ada di dunia ini yang sempurna. Ada kesalahan-kesalahan yang nanti ketika kamu mengungkap aib dari seseorang, maka aib kamu akan dibongkar juga oleh orang lain. Mungkin bukan sama yang target kamu sebelumnya yang bongkar, tapi orang lain gitu. Tunggu saja di part berikutnya.